Timnas Indonesia telah merilis daftar 23 pemain untuk menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis, 5 Juni 2025. Pelatih Patrick Kluivert melakukan sejumlah perubahan signifikan dalam skuadnya. Dari 30 pemain yang sebelumnya dipanggil, 7 diantaranya tidak masuk dalam daftar akhir. 2 pemain, kiper Maarten Paes dan gelandang Marcelino Ferdinand, absen karena akumulasi kartu. 5 lainnya termasuk Pratama Arhan dan Shane Patinama. Pratama Arhan, yang dikenal dengan lemparan ke dalam jarak jauhnya dan merupakan andalan di era Shin Tae-yong, tidak masuk dalam rencana Kluivert. Persaingan di posisi bek kiri sangat ketat, dengan Calvin Verdong, Dean James, dan Yancey Sayuri, yang juga bisa bermain di posisi tersebut. Shane Patinama juga mengalami nasib serupa. Minimnya menit bermain di klub, dan performa yang kurang meyakinkan membuatnya tersingkir dari skuad utama. Kluivert lebih memilih pemain yang dianggap lebih siap bersaing di level tertinggi. Selain itu, Asnawi Mangkualam, mantan kapten Timnas Indonesia, juga tidak masuk dalam daftar akhir. Persaingan di posisi bek kanan dan wingback kini dihuni oleh Kevin Dix dan Yaakob Sayuri. Di sisi lain, gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, masuk dalam daftar final skuad Garuda. Penampilan impresif Beckham bersama Maung Bandung di Liga 1, yang berujung pada gelar juara, menjadi salah satu alasan kuat pemanggilan ini. 2 pemain kembar asal Papua, Yancey dan Yaakob Sayuri, juga masuk dalam daftar final. Jika mendapatkan menit bermain dari Kluivert, laga melawan Cina bisa menjadi panggung penting bagi keduanya untuk unjuk kualitas di level internasional. Ramadan Sananta tetap berada dalam skuad dan akan menjadi opsi di lini depan, jika Ole Romeni tidak dalam performa terbaiknya. Inilah daftar 23 pemain Timnas Indonesia versus China. Kuiper, Hernando Ari, Emil Audero, Nadeo Argawinata-Bek, Jay Itzes, Justin Hubner, Mace Hilgers, Rizky Ridho Gelandang, Tom Hai, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Jo Aon, Beckham Putra. Pemain sayap dan bek sayap, Yancey Sayuri, Calvin Verdong, Dean James, Kevin Dix, Yaakob Sayuri penyerang, Ramadan Sananta, Ole Romeni, Stefano Lillipali, Rafael Struwijk, Egy Maulana Fikri. Keputusan Patrick Kluivert mencoret beberapa nama besar, menunjukkan pendekatan baru dalam strategi Timnas Indonesia. Dengan mengandalkan pemain yang sedang dalam performa terbaik dan memberikan kesempatan kepada talenta muda, diharapkan Garuda dapat tampil maksimal dalam pertandingan melawan Cina. Pertandingan ini menjadi momen penting untuk mengamankan posisi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah sorotan lampu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir yang penuh semangat dan determinasi. Dengan tekad membara untuk membalas kekalahan sebelumnya dari Cina, skuad Garuda bersiap menghadapi laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Rabu malam, 4 Juni 2025, Timnas Indonesia melaksanakan sesi latihan terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Latihan ini dimulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, setelah tim tamu menyelesaikan jadwal mereka. Fokus utama latihan adalah penyempurnaan taktik dan adaptasi dengan kondisi lapangan, termasuk kekerasan permukaan dan tingkat kelicinan rumput, yang dapat mempengaruhi kontrol bola dan mobilitas pemain. Pelatih Patrick Kluivert dan kiper Emil Audero, yang diprediksi akan melakukan debutnya, turut hadir dalam konferensi pers pra-pertandingan. Kehadiran mereka menandakan keseriusan tim dalam menghadapi laga ini. Timnas Indonesia datang dengan tekad bulat,
untuk membalas kekalahan 1-2 dari China pada pertemuan sebelumnya. Hasil positif di kandang sendiri sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat juang skuad Garuda tampak menyala-nyala dalam latihan penutup ini. Bola.net, dengan persiapan matang dan dukungan supporter di SUGBK, Timnas Indonesia siap memberikan perlawanan sengit melawan China. Pertandingan ini tidak hanya tentang 3 poin, tapi juga harga diri dan ambisi untuk terus bertahan di jalur menuju Piala Dunia 2026.